Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hilal Batin Channel. Dalam kali ini kita berada di Bendungan Perjaya, Sumatera Selatan, Kabupaten Oku Timur. Beserta di situ Bendungan Komering salah satunya itu. Nah, di sini kita ketemu lagi ingin membahas tentang program baru nih teman-teman sekalian berkaitan dengan Kultum, kuliah 7 menit Prahara Bisnis. Tapi sebelumnya kita bumper dulu. Kembali lagi kita akan membahas seputar tentang COD. Tapi sebelumnya ini tampilan dari fenomena COD. Nah, di sini kita bisa lihat terkait marak kasus COD belanja online dari kompas.com. Ini kata Shopee, Tokopedia hingga YLKI. Nah, ini videonya, video viral ini tahun 2021 ya teman-teman sekalian. Memaki kurir saat COD ketika barang terima tidak sesuai yang diinginkan. Pembeli mengeluarkan kata kasar dan meminta barang kembali. Oke, lanjut. Kemudian di sini coba kita baca ya. Belakang ini kasus belanja online dengan sistem cash on delivery atau COD yang berujung pada pengembalian barang secara paksa marak terjadi. Awal Mei lalu, seorang konsumen menodongkan pistol kepada kurir setelah adu mulut di Bogor. Hal itu dilakukan setelah konsumen enggan menerima dan membayar paket meski sudah dibongkar. Kasus serupa juga terjadi pada akhir pekan lalu ketika seorang konsumen memaki-maki kurir yang mengantarkan pesanan COD. Dalam video yang beredar di media sosial, terlihat perempuan berbaju kuning berkali-kali mengeluarkan kata-kata kasar lantaran paket barang yang diterima tidak sesuai. Terbaru, konsumen menarik baju kurir dan meminta uang dikembalikan secara paksa setelah barang dipesan tidak sesuai. Lantas bagaimana tanggapan pihak e-commerce? Nah, di sini bisa dilihat dari pihak Shopee. Shopee kepada kompas.com Kamis tanggal 20 Mei 2021. Kepala Kebijakan Publik Shopee Indonesia Radityo Triatmoho mengatakan sistem COD merupakan salah satu cara untuk memberikan kenyamanan berbelanja online bagi pengguna. Menurutnya, COD dapat menjangkau pengguna yang belum memiliki akses digital sehingga dapat memilih layanan bayar di tempat cara tunai pada kurir sesuai nilai transaksi. Di Indonesia, hingga saat ini akses layanan perbankan masih belum menyentuh semua daerah secara merata, sehingga masih banyak masyarakat yang belum dapat menjangkau keuangan berbasis digital, kata Radityo. Menurut statistik e-commerce 2020 dari Badan Pusat Statistik atau BPS, metode COD pembayaran tunai merupakan metode pembayaran terbanyak yang dipilih oleh usaha e-commerce sambungnya. Untuk memastikan keamanan seluruh metode pembayaran, pihaknya secara rutin mengedukasi pengguna mengenai cara melakukan pembelian menggunakan layanan COD. Nah, ini caranya bisa dilihat cara pengembaliannya. Klik pesanan, tap kirim, masuk alam rencana pesan, klik ajukan pengembalian, pilih barang yang ingin dikembalikan, pilih alasan, dan pilih ajukan barang kembali, masuk alamat email, kirimkan. Tapi biasanya disertai dengan video unboxing untuk untuk melihat apakah barang diterima tersebut dalam hal ini nih rusak atau tidak. Kalau tidak sesuai pesanan, yaitu banyak beberapa video itu dibantu juga oleh kurirnya. Ini Tokopedia nih. Sementara itu, External Communications Unit Leader Tokopedia Excel Chandra Wijaya menegaskan, pengguna Tokopedia melakukan transaksi COD dapat melakukan pengembalian sebelum melakukan pembayaran kepada mitra kurir apabila pengguna belum membuka paket. Nah, ini belum membuka paket nih syaratnya. Apabila pengguna sudah membuka paket dan ingin melakukan pengembalian barang, maka pengguna wajib membayar semua pesanan kepada mitra kurir dan mengajukan komplain pengembalian barang atau retur pada penjual melalui pusat resolusi tersebut dalam waktu 7 hari. Di sisi lain, kami juga terus menghimbau pengguna untuk mengikuti langkah-langkah dan prosedur yang berlaku. Itu menurut Chandra saat diwawancara terpisah Kamis. Ia menuturkan pihaknya bersama mitra logistik secara aktif memberikan dukungan dan informasi pada para kurir terkait syarat dan ketentuan platform demi keamanan dan kenyamanan. Ini menurut tanggapan YLKI atau Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Nah, itu kan sebenarnya satu ironi, masih rendahnya pemahaman konsumen terhadap digital ekonomi secara keseluruhan atau transaksi secara digital. Ini menurut Tulus. Menurutnya cara yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan semacam ini adalah meningkatkan edukasi dari pihak platform dan kesadaran konsumen untuk mau membaca peraturan sebelum memutuskan melakukan tindakan tersebut. Mau tidak mau seperti itu ya. Karena ini kan era digital ekonomi yang begitu cepat tapi literasi digital kita masih rendah. Nah, ini yang menjadi permasalahan kita semua. Ini tahun 2021 ya teman-teman sekalian. Untuk yang terbaru sekarang ini
tahun 2023 kamu cari di Google, itu bulan Januari ya, bulan Januari tanggal 29 di Banyuasin, Sumatera Selatan. Kurir paket di Banyuasin ditusuk konsumen COD yang telah membayar. Nah ini sudah melakukan kekerasan ini, bisa dihukum ini, pidana ini salah satunya ini. Nah ini ternyata kurir paket. Nah ini sampai sekarang ternyata masih terjadi. Perlunya pemahaman dari semua pihak. Oke, kembali lagi. Jadi COD ini singkatannya cash on delivery. Cash on delivery. Yang biasa kita sebut dengan langsung bayar tunai ya, tanpa kita bayar melalui aplikasi atau apapun itu. Nah, yang kita ingin bahas sebenarnya itu masih banyak kekeliruan antara pembeli dan juga antara pembeli sebenarnya di plus 62 nih. Kadang-kadang sebenarnya itu ada beberapa pihak nih. Yang pertama itu buyer atau pembeli. Kemudian di sini marketplace-nya. Nah, di sini marketplace-nya ya seller tuh di sini. Seller atau penjual ya. Nah, sebenarnya kan di sini kan ada barang nih. Ini jual di sini barang, produk. Kemudian ini ke sini kan. Untuk mendapatkan produk ini, dia harus namanya tuh bayar dulu nih, bayar. Nah, tetapi setelah adanya fitur COD, jadi pembayaran itu sudah diselesaikan oleh ekspedisi, di sini. Ekspedisi. Tetapi pada kenyataannya teman-teman sekalian, pembeli ini nggak terima dia, pembeli pada saat barang ini sudah nyampe ke pembeli ini. Pembeli itu tidak terima, barang tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi, sehingga mereka itu tidak mau membayar. Sehingga apa yang dirugikan tuh, siapa yang dirugikan tuh? Yang dirugikan ini ekspedisi di sini, kurir salah satunya itu. Dia fenomena seperti halnya dilihat tadi itu, banyak dia itu disakiti sebagai macamnya itu, sehingga sehingga ya ini banyak fitur COD ini ditentang oleh beberapa pihak. Makanya itu di beberapa pemberitahuan sebelum dia tuh di unboxing itu harus dikasih video dulu, agar misalnya dia tuh diklaim bisa langsung diajukan melalui ekspedisi. Nanti akan sellernya di sini nih. Sellernya akan mengklaim itu semua. Nah, itu sebenarnya fitur COD ini dimaksudkan untuk mempermudah ya teman-teman sekalian, untuk mempermudah dari pihak penjual ke pihak pembeli, dengan syarat dia tuh tidak usah bayar dulu, tapi langsung bayar di tempat cash on delivery. Maka di sini kita bersama-sama mengedukasi teman-teman atau keluarga atau siapapun itu berkaitan dengan fitur COD. Jangan sampai fitur ini akan merugikan para kurir yang mengantarkannya. Jalani aja, kita berpikir kritis. Terima kasih, mungkin itu saja bisa kami sampaikan. Tulis di kolom komentar jika ada yang ingin ditanyakan, kita diskusi di situ. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.